Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini sejenak setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari Jumat ini. Untuk menadaburi dan memahami salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dari bagian Asmaul Husna, hari ini kita akan mencoba untuk memahami satu nama yang paling banyak disebutkan dan diperkenankan dalam Al-Qur'an sampai 978 kali. Ini satu nama Allah yang sangat banyak ya diperkenankan di dalam Al-Qur'an, yaitu Ar-Rabb. Ar-Rahman hanya terulang sekitar 57 kali. Kemudian Ar-Rahim hanya terulang 115 kali di dalam Al-Qur'an, tapi Ar-Rabb ini sampai 978 kali. Ini salah satu nama atau satu-satunya nama mungkin setelah Allah yang paling banyak diperkenankan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Ar-Rabb ya. Kita selama ini menerjemahkan Rabb itu dengan Tuhan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian nama Allah Ar-Rabb ini, kata Syekh Dr. Ratib An-Nablusi dalam rujukan utama di kajian Asma Husna kita, ada 5 jilid. Beliau mengatakan Ar-Rabb ini adalah aqrabu asma'il husna ila insan ya. Jadi Allah ini atau Ar-Rabb ini adalah aqrabul asma'il husna ilal insan. Jadi nama Allah yang paling dekat dengan manusia, Pak, di antara nama-nama yang lain itu. Kenapa? Ar-Rabb ini adalah nama Allah yang paling dekat dengan kita, karena setiap Bapak Ibu meminta, berdoa kepada, memanjat kepada Allah, selalu memperkenankan nama ini. Betul ya? Bisa dengan Robbi, bisa dengan Robbana itu. Ini alasan nama ini paling dekat dengan kita, Pak. Kan Bapak Ibu setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan bermunajat, selalu menggunakan dan memperkenankan nama ini. Bisa dengan mutakalim wahdah, Robbi, Tuhanku, atau bisa dengan mutakalim al-ghair, Robbana, Tuhan kami ya. Misalnya dalam Al-Quran dicontohkan minta anak yang soleh, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, apa Bapak Ibu? Robbi habli minas solihin. Diperkenankan nama ini. Atau misalnya doa ampunan yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau juga bisa misalnya Bapak Ibu sekalian doa sapu jagat sebagaimana yang Allah tuangkan di Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini contoh-contoh dalam Al-Qur'an kenapa Allah Ar-Rabb paling dekat dengan kehidupan kita, karena hampir semua doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran itu menggunakan nama ini ya. Bisa dengan mata kalim wahdah, domir anak, Robbi gitu. Bisa dengan mutakalim al-ghair, menggunakan domir nahnu, yaitu Robbana ya. Silakan Bapak Ibu kalau tidak percantan
Cek doa-doa yang diajarkan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh aktivitas kita selalu menggunakan nama ini, ya. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu di ujung kajian, kenapa ketika kita berdoa selalu memperkenankan nama ini. Padahal nama Allah itu ada berapa? Ada 99. Tetapi kenapa nama ini yang paling banyak kita perkenankan di setiap doa-doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu sering mendengarkan kalimat Rabbani, Pak. Jadi mari kita cetak generasi Rabbani. Rabbani ini bukan salah satu toko pakaian muslim di Cimahi ya Pak. Sebelah sana Pak, dekat mana itu? Dekat Masjid Agung ya, ada Rabbani. Rabbani ini memang diambil dari kata Ar-Rabb, Allah Ar-Rabb, Robba atau Rabbun itu. Artinya kan tadi Tuhan, Pak. Berarti Rabbani itu siapa? Mari kita cetak generasi Rabbani. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi manusia-manusia yang Rabbani. Apa arti Rabbani itu? Ini Rabbani ini Bapak dan Ibu, kata Imam Al-Jurzani, adalah kullu hayatihi mahsuratun bi khidmati ibadatillah. Di seluruh hidupnya hanya untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata ulama? Rabbani itu huwallazi la yataharraku illa wafaqa bimanhajillah, ya, wa ibtighai mardatihi. Kan Nabi pernah mengatakan rajulun rabbaniyun, Pak, itu. Siapa rajul rabbaniyun itu? Yaitu alladzi la yataharrak, yang tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak menjalani kehidupan illa wafaqa bimanhajillah, kecuali sesuai dengan manhaj Allah, dan wa ibtigha'u mardatillah, dan aktivitasnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Bapak Ibu Rabbani itu, ya. Gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu adalah hamba-hamba Allah yang Rabbani, Pak. Ya, yang seluruh aktivitas hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian berikutnya, Bapak Ibu mengenal 3 istilah, Pak. Ada ruhbaniyah, ada madiyah, ada rabbaniyah itu. Ya, ada ruhbaniyah, kemudian madiyah dan rabbaniyah. Kira-kira ada di antara Bapak Ibu bisa membedakan istilahnya, Pak? Artinya ruhban itu, ini untuk memahami rabbani tadi, Pak. Apa yang disebut dengan seluruh hidupnya itu hanya untuk ibadah kepada Allah, agar kita tidak salah faham, Bapak Ibu. Ada ruhban, Pak. Ruhbaniyah itu secara bahasa, ruhban itu artinya pendeta. Ruhban, orang yang memutuskan hubungan dengan dunia karena ingin fokus untuk urusan akhirat. Itu namanya ruhbaniyah, Pak. Bapak Ibu setuju dengan istilah ini? Jadi dia, Pak, memutuskan hubungan dengan dunia hanya untuk apa? Hanya untuk mengejar akhirat. Itu namanya ruhbaniyah. Makanya para pendeta itu, Pak, te damal, Pak, te nikah, tidak berkeluarga, kan? Karena mereka fokus untuk ibadah, namanya ruhbaniyah. Apakah Bapak Ibu setuju dengan konsep ini? Tidak, Pak. Yang kedua adalah madiyah, Pak. Madiyah itu fokus, Pak, hanya dunia dan memutus hubungan dengan akhirat. Dunia yang dikejar itu, akhirat masa bodoh. Madiyah itu secara bahasa materialisme, orang-orang yang berfokus kepada kebendaan. Jadi standar hidupnya itu, Pak, standar keberhasilan, standar kesuksesan, standar kebahagiaan itu cuma madiyah saja. Ukurannya adalah benda itu. Kalau uang banyak, tabungan ini, itu namanya madiyah. Jadi ada orang yang memutus hubungan dengan dunia gara-gara ingin fokus akhirat. Ada juga orang yang fokus dunia sehingga melupakan akhirat. Itu namanya madiyah. Ya. Kalau memutuskan hubungan dunia untuk akhirat tadi apa namanya?
ruhbaniyah. Kalau memutuskan hubungan dengan akhirat gara-gara ngejar dunia namanya madiyah. Nah, kita ini Pak namanya robbaniyah. Orang yang menggunakan dunia untuk kepentingan. Nah, itu Bapak Ibu. 3 istilah ini Bapak Ibu yang mana yang paling sepakat? Nah, itu Pak, robbaniyah. Jadi robbaniyah itu mengejar akhirat Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak memutuskan hubungan dengan, justru menjadikan dunia itu sebagai kendaraan terbaik untuk menjemput akhirat. Kan ada orang, Ustadz, abdi mah hoyong ngejar surga, sudah tidak tertarik dengan dunia. Benar atau salah? Salah Bapak Ibu sekalian. Di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini menarik Bapak Ibu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga, faqad faz, maka dia orang yang beruntung. Makanya Bapak Ibu, untung rugi di dalam Al-Qur'an sudah ada definisinya sendiri. Di surah Al-Asri Allah berbicara masalah kerugian. Di surah Ali Imran ini 185 Allah bicara masalah keuntungan. Siapa yang rugi, siapa yang beruntung, siapa yang sukses, siapa yang gagal. Allah sendiri sudah ngasih definisi Bapak Ibu. Ya, siapa yang sukses itu? Orang yang hidupnya makin dekat ke pintu surga dan makin jauh dari neraka. Dan siapa yang rugi itu? Innal insana lafi husrin, orang yang makin dekat ke neraka dan makin jauh dari. Nah itu Pak, itu definisi Al-Qur'an itu ya. Jadi tidak berarti kesuksesan dunia kita, tetapi makin menjauhkan kita dari surga Bapak Ibu. Ya, jadi keberlimpahan tak pantas disebut dengan kesuksesan kalau tidak mendekatkan kita ke pintu surga. Sementara ujian-ujian kehidupan Pak tak pantas disebut dengan kerugian kalau semua itu mengantarkan kita ke pintu surga. Itu definisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi keberlimpahan tak pantas disebut dengan kesuksesan dan kebahagiaan kalau tidak mendekatkan kita ke pintu surga. Ujian-ujian kehidupan pun tak pantas disebut dengan penderitaan, kerugian, kegagalan kalau semakin mendekatkan kita ke mana? Surga. Bapak Ibu pilih nomor 1, pilih nomor 2. Keberlimpahan yang tidak mendekatkan kita ke surga atau musibah-musibah hidup, ujian-ujian hidup yang mendekatkan kita ke surga, pilih mana? 1 atau 2, pilih nomor 3-nya Pak. Mudah-mudahan keberlimpahan kita semakin mendekatkan kita ke pintu. Nah itu sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang menarik Bapak dan Ibu, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tetapi lihat ujungnya. Apa itu? Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Coba apa rahasianya di ayat ini? Allah sebut 3 kata Pak. Disebut surga, disebut neraka, disebut dunia. Satu ayat itu. Ini kenapa dikumpulkan 3-3-nya dalam ayat ini? Allah menyebut surga, faman zuhziha alin Allah menyebut dulu neraka, faman zuhziha ani nar. Menyebut juga surga, wa udkhila. Menyebut juga dunia, wa ma hayatud. Kenapa 3-3-nya Pak dikumpulkan dalam satu ayat? Ini kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, dengan dunia banyak orang yang makin dekat ke surga dan makin jauh ke neraka. Dan dengan dunia pula banyak orang yang makin dekat ke neraka dan makin jauh dengan. Nah itu Pak. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, kesimpulannya adalah siapa orang yang sukses itu? Yang menjadikan dunia makin mendekatkan dia ke. Siapa yang rugi itu? Yang menjadikan dunia semakin dekat ke pintu. Yang ketiga Bapak Ibu, surga dan dunia sangat berkaitan dengan surga dan neraka sangat berkaitan dengan bukan duit ya Bu, dunia. Artinya untuk ke surga pun kita butuh
dunia, duit kan jadi duit. Nah begitu ya. Jadi tidak boleh kita Ustadz, Abi mau tidak tertarik dengan dunia. Yang penting kami urusan akhirat. Justru kalau orang ingin sungguh-sungguh ngejar akhirat, dia harus menggunakan dunia gitu Bapak ya. Itu surah Ali Imran yang menginformasikan kepada kita bahwa kita sangat penting dengan dunia ini. Karena dia kendaraan yang bisa mengantarkan kita pulang ke mana? Pulang ke surga ya Pak ya. Nah begitu. Ini Rabbani Pak. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita masuk ke kaidahnya. Apa arti Rabb? Kan selama ini Bapak Ibu nyebutnya Tuhan Pak. Rabb itu setidaknya punya 5 makna. Al-Malik, As-Sayyid Pak itu, Al-Mun'im, Al-Muslih, Al-Mudabbir. Itu makna Rabb. Al-Malik, As-Sayyid, Al-Mun'im, Al-Muslih, dan Al-Mudabbir. Jadi pemilik, pemberi, pemelihara, perawat, penguasa, dan pengatur itu. Itu namanya Rabb. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan Rabb, Bapak Ibu sedang mengatakan kepada Allah dengan 5 makna. Allah itu pemilik, penguasa, pengatur, pemberi, dan perawat itu. Ya. Contoh misalnya, ketika Bapak Ibu mengatakan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebetulnya Bapak Ibu sedang mengatakan segala puji bagi Allah yang memiliki, yang menguasai, yang merawat, yang memelihara, yang memberi dan mengatur alam. Nah itu apa yang disebut dengan alamin Bapak Ibu? Apa yang disebut dengan Rabbil Alamin? Alamin itu artinya semesta Pak. Maksudnya apa? Kullu syai'in ghairullah yusammal alamun Pak. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alamin. Kita termasuk alamin bukan? Termasuk Pak. Kenapa? Karena kita menjadi sesuatu yang sesuatu yang selain Allah. Apapun yang ada Bapak Ibu di dunia ini selain Allah itu disebut dengan alamin. Dan Allah itu pengatur semua itu Bapak Ibu. Ya. Makanya segala puji bagi Allah yang memiliki, yang menguasai, yang memberi, yang mengurus, merawat, dan mengatur semesta. Nah itu artinya begitu Pak. Dan menarik di sini Bapak Ibu ada kalimat alhamdulillah Pak. Kita alhamdulillah dulu. Alhamdulillah ini Ibu dan Bapak itu bermakna istighraq Pak. Apa istighraq? Menghabiskan semuanya sampai tidak ada yang tersisa. Itu istighraq. Maka Bapak Ibu sering menyebut dengan terjemah segala. Artinya apa? Telah habis segala pujian itu bagi Allah sampai tidak menyisakan selain Allah untuk mendapatkan pujian. Itu namanya istighraq. Ya. Ya. Jadi selain Allah tidak tersisa untuk mendapatkan pujian. Karena telah Allah habiskan pujian itu hanya untuk lillah, hanya untuknya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa seluruh pujian itu hanya dipersembahkan kepada Allah dan tidak satupun selain Allah berhak mendapatkan pujian? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya. Kenapa Pak? Karena Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala sesuatu yang kita miliki semuanya dari. Nah itu. Maka sebetulnya siapa yang berhak mendapatkan pujian? Karena sesuatu yang kita miliki yang menyebabkan orang memuji kita itu semuanya dari siapa? Nah itu Bapak sekalian. Itu makna pertama Pak ya. Maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pujian selain Allah, karena pujian-pujian yang orang lain berikan kepada kita dari sesuatu yang kita miliki semuanya berasal dari
Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang memuji kita, segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya. Siapa? Allah. Bapak teh menikah sep, bilangnya apa Pak? Nah gitu Bapak Ibu sekarang, ya gitu. Ibu teh meni soleha, ya bilang bukan ya iya saya mah tahajud siang dan malam, nggak usah Bu, nggak usah bilang begitu itu ya. Atau saya mah tahajud siang malam, nggak usah. Kalau ada yang memuji kita, segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena di kalimat alhamdu itu bermakna istighraq, menghabiskan semua pujian, hanya yang berhak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang pertama, Ibu dan Bapak, ya. Atau bisa dengan menggunakan kalimat hadza min fadli. Nah itu boleh itu Pak. Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Makanya kalau Bapak Ibu dipuji, aturannya cepat kembalikan kepada Allah. Kalau ditanya milik siapa Pak, kalimat yang indahnya adalah Bapak Ibu, lillah fiyadi, ini milik Allah yang sedang ada di tanganku. Itu kalimatnya diajarkan oleh seorang yang ditanya oleh Umar bin Khattab. Maka kita latih Bapak Ibu kalimat itu. Ya sanugaduhna lillahi fiyadi. Udah gitu Pak. Ini milik Allah yang sedang ada di tanganku Pak. Harus dilatih Bapak Ibu mengatakan demikian. Karena kalau ini miliku Bapak Ibu, nanti khawatirnya memang tidak merawat keimanan. Karena kita tidak punya apa-apa. Ya. Kalau ditanya ini sanugaduhna, udah gitu Bapak Ibu, lillahi fiyadi, ini milik Allah yang sedang dititipkan kepadaku itu. Kenapa harus demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita melatih kalimat kayak begini, maka Bapak Ibu akan dapat dua kebaikan. Satu, tidak terlalu euforia dalam kebahagiaan ketika mendapatkan, dan tidak larut dalam kesedihan ketika kehilangan itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melatih tadi apa ya? Lillahi fiyadi, lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang ada di hidupku. Ini milik Allah yang sedang dititipkan kepada orang yang kayak begini, Pak. Itu kalau mendapatkan tidak akan terlalu euforia dalam kebahagiaan sampai pamer, Pak, sampai lebay begitu. Tidak akan. Dan tidak akan larut dalam kesedihan ketika kehilangan, Pak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa sampai muncul kesedihan? Karena ada rasa kepemilikan. Kalau kita makin merasa itu milik kita, ketika kehilangan sedih mau Pak? Sedih. Makanya lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara memandu orang yang sedang kehilangan. Idza asobatkum musibah qalu. Nah itu Pak, segalanya milik Allah dan segalanya akan kembali kepada. Nah itu Bapak Ibu, itu obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan kesedihan. Bagaimana caranya? Menghilangkan perasaan kepemilikan. Semuanya milik Allah dan Allah mengambil miliknya. Contoh kayak begini Bapak Ibu sekalian. Pak, abdi titipkan HP ini ke Bapak 5 tahun, sok anggo. 5 tahun. Setelah 5 tahun saya ambil Bapak Ibu. Bapak bilang innalillahi atau bilang alhamdulillah? Sok Pak. Bapak bilang Ustadz nahau diambil atau nuhun? Mana yang Bapak Ibu Bapak akan sampaikan? Ustadz mana dicanak atau nuhun? Mana yang Bapak Ibu sampaikan? Nah itu kalimat akidahnya Pak. Karena ini milik Allah dan Allah mengambil miliknya itu. Iya mah Ustadz kenapa kau ambil loh? Bla 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 itu Pak ya. Nah itu akidah itu. Itu akidah Bapak dan Ibu sekalian ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika dipuji segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu nah itu namanya Bapak Ibu alhamdu itu. Istighraq ya begitu. Yang kedua, yang disebut dengan istighraq ini ada Ustadz Farhan juga ya, memahami bahasa kajian-kajian tafsir itu, Masya Allah. Ketika kita memuji suatu Pak, sebetulnya kita sedang memuji penciptanya. Nanti ke Pangandaran Pak ya, Ira Bapak Ibu, mudah-mudahan ya waktu bisa saya ngiring. Nanti Bapak Ibu bakal banyak, Masya Allah, Subhanallah, lihat sunset, gitu ya Pak ya, karena keindahan. Sebetulnya kata ulama, kita sedang tidak memuji ciptaan, justru kita sedang memuji itu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya istighraq.
Ya, karena tidaklah ada yang layak untuk mendapatkan pujian kecuali memang yang menciptakannya. Lo nih endah kia alam iya laut teh. Bapak Ibu memuji lautnya, hakikatnya memuji pencipta lautan. Itu namanya istighraq lah gitu ya. Walaupun kata para ini ada hari Bapak Ibu ya, laut pantai adalah sebuah tempat yang paling mendekatkan kita kepada Allah gitu, Pak. Kenapa Ustadz? Karena Bapak Ibu nanti di sana istighfar gitu ya. Sudah segitu aja ya Pak ya, begitu. Astagfirullah, astagfirullah, gitu aja Pak ya. Itu cara mendekatkan kepada Allah. Baik Ibu dan Bapak sekalian ya. Kita masuk ke kaidah. Ini masih memahami tentang makna Rob ya secara bahasa. Bapak Ibu pun akan mendapatkan kata Rob di sebuah surat yang memberikan keistimewaan Allah kepada orang-orang Quraisy itu. Disebut dengan surat Quraisy ya. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy? Allah memberikan ilaf. Ilaf. Kalau Bapak Ibu lihat terjemah itu agak kurang nyambung. Karena di terjemah itu ilaf itu diartikan kebiasaan. Coba dilihat. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, liilafi Quraisy. Coba dilihat kalau tidak percaya Bapak Ibu, di terjemahan Depag itu diterjemahkan dengan kalimat padahal ilaf itu Bapak Ibu pemberian untuk melunakkan perasaan, Pak. Itu namanya ilaf, pemberian untuk melunakkan hati atau perasaan. Makanya Bapak Ibu kan sering mengatakan kalimat ta'liful qulub, mu'allafatu qulubuhum, allafa baina qulubina. Kalau Bapak Ibu banyak memberi agar orang itu makin nurut sama kita, itu namanya ilaf, pemberian itu. Karena kalau orang sudah diberi, itu biasanya hatinya melunak, Pak, melembut untuk ngikutin keinginan yang memberi, namanya ilaf. Makanya kalau Bapak misalnya DKM di sini Pak ya, kalau ingin Pak ya, banyak orang tuh yang datang ke masjid Pak ketika diundang, maka kita harus banyak mentaklif itu, banyak mengilap ya. Kita datang Pak ke rumah silaturahim, ada yang butuh kita siapkan begitu ya. Ada yang sedang butuh rumah sakit, kita siapkan ambulan Pak. Itu kalau masjid ini Pak banyak memberikan ilaf, nanti akan banyak hati yang akan nurut sama program-program di sini itu. Ya. Namanya ilaf itu. Contoh, hari pertama saya ngasih mobil ke Bapak, hari kedua ngasih rumah, hari ketiga ngasih tiket haji, hari keempat Pak, Bu tolong datang ke rumah saya jam 11 malam, maksakan mau. Nah itu Pak namanya ilaf itu. Karena hati kita sudah tertaklif, terbeli, itu bahasanya begitu Pak, terbeli itu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan ilaf kepada orang-orang Quraisy. Apa saja Pak ilafnya? Dikasih Zam-Zam, dikasih Ka'bah Pak, dilindungi dari pasukan gajah Pak ya, diberi Rasulullah, diberikan buah-buahan, diberikan keamanan kan, baladul amin Pak, diberi semuanya. Padahal orang Quraisy nggak berhak Bapak dan Ibu. Kenapa tidak berhak? Karena ketika itu di bangsa ini Pak banyak kerusakan moral. Kalau bisnis curang, wailul lil mutaffifin. Merebaknya perzinahan. Bapak Ibu tahu kan ada 5 model perzinahan ketika itu Bapak Ibu. Nah, pertama namanya istibdha, yang kedua namanya Bapak Ibu sekarang adalah ar-roya, yang ketiga namanya al-badal. Itu perjalanan yang terjadi ketika zaman jahiliyah. Istibdha misalnya begini Pak. Istibdha itu kalau seorang istri sudah bersih dari haid, dibawa Pak oleh suaminya untuk bercampur dengan laki-laki lain yang darah biru. Darah biru itu kalau tidak Persib, Chelsea atau Italia lah. Itu Pak. Nanti ketika hamil suaminya bangga, mereka akan mendapatkan anak darah. Nah itu namanya istibdha, itu begitu. Dibawa, diantar oleh suaminya untuk bercampur dengan yang lain. Ini betul-betul terjadi sebelum datang Islam.
Ada juga disebut dengan nikatul royah. Royah itu seorang istri yang bersih dari haid, dia menancapkan bendera di depan rumah, Pak, agar laki-laki itu datang, kemudian bercampur. Mungkin tulisannya itu Pak Barade atau apalah begitu ya, gitu. Atau mangga. Setelah hamil stop, tidak boleh bercampur. Nah, nanti ketika lahir, siapa yang jadi ayahnya? Yang paling mirip secara fisik, karena waktu itu tidak ada tes DNA itu, Pak. Jadi misalnya yang paling mirip secara fisik, maka dia akan menjadi ayahnya. Itu pernikahan, tetapi perzinahan itu. Ada juga namanya nikahus sigar. Nikah sigar itu, Pak, seorang ayah bawa putrinya. Si putrinya bercampur dengan ayah orang lain agar si putri ayah ini bercampur dengannya gitu, Pak. Apa namanya itu? Subsidi silang atau apa namanya? Hah? Tukar guling. Tapi itu sigor antara ayah dan anak. Ada juga Pak antara suami istri, namanya nikahul badal itu. Jadi seorang suami mencampuri istri lain dengan syarat istrinya dicampuri suaminya yang lain itu. Nah gitu, Pak. Itu terjadi Bapak Ibu ketika masyarakat sebelum Islam. Betapa rusak moral masyarakat ini. Bahkan anak-anak perempuan, kalau mereka melahirkan anak perempuan, iswaddat wajhahum, wajahnya kalau bahasa kita Pak, saking merasa malu dan sial, sampai-sampai diungkapkan iswaddat wajhuhum, wajahnya itu menghitam. Betapa malu kalau punya anak perempuan. Pantas gak masyarakat kayak begini Pak dikasih yang tadi itu? Dikasih Ka'bah, dikasih Zam-Zam, dilindungi, diamankan, diberi Rasul. Tuh. Itu namanya ilaf Bapak. Untuk apa Pak Allah kasih itu semua kepada orang Quraisy? Nih, falyabudu rabb hadzal bait, agar mereka ibadah kepada pemilik Ka'bah ini. Di sini ada kata robba. Beribadahlah kepada robba hadzal bait, kepada robnya Ka'bah ini. Maksudnya apa rob di sini? Pemilik. Tadi apa Bapak Ibu? Pengatur, perawat, dan pemelihara. Bapak Ibu. Jadi Allah itu memberikan banyak keistimewaan kepada orang-orang Quraisy agar mereka mudah ibadah ini Pak. Karena ini tujuannya. Makanya punten Bapak dan Ibu, kita harus sepakat bersama Al-Quran. Kenapa Allah itu ngasih rizki kepada kita? Untuk memudahkan misi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa memudahkan misi kita ibadah ya Bapak. Itu Pak alasan Allah tuh ngasih rezeki. Ya. Hari kita mah Pak dengan rezeki makin sibuk, tapi dengan ibadah makin poho. Itu kita udah salah itu Pak ya. Allah itu memberikan rezeki kepada kita untuk memudahkan misi kita melaksanakan, karena Allah tidak menciptakan kita kecuali hanya untuk, nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rezeki itu sarana dari Allah untuk memudahkan misi kita melaksanakan ibadah kepadanya. Jangan sampai justru kita sibuk dengan rezeki sampai tidak punya waktu untuk ibadah kepada Sang Pemberi. Itu sudah salah ya Bapak sekalian. Makanya apa kata ulama? Si'atur riz laisa minal khairat in lam yajid ta'ah ilallah. Keberlimpahan dunia kita tak pantas disebut kebaikan jika tidak semakin menambah ketaatan kita. Itu. Karena memang keberlimpahan itu Allah hadirkan untuk memudahkan ketaatan. Maka apa yang disebut dengan kebaikan? Keberlimpahan yang semakin menambah ketaatan, Pak itu. Itu Zat. Keberlimpahan yang semakin mempermudah kita ibadah. Itu namanya Pak kebaikan. Apakah harta kita baik? Belum tentu kalau tidak semakin memudahkan kita apa? Ibadah. Nah ini Bapak Ibu maksud kenapa Allah kasih banyak keistimewaan kepada orang-orang Quraisy. Bapak Ibu saya tanya dulu, apa yang disebut dengan Quraisy? Khawatir ada yang belum paham Pak. Apa yang disebut dengan Quraisy itu? Bapak Ibu, nyata ya orang Mekah gitu Pak.
Quraisy itu apa Ibu? Definisinya ada 3. Pertama, majmu'ah mutafarriqah, Pak. Jadi sebuah komunitas heterogen. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini kan, mereka bersatu dekat apa? Dekat sana di Mekah itu, maka disebut dengan Quraisy. Karena mereka majmu'ah, kumpulan mutafarriqah yang heterogen. Di sini juga sama Pak. Ini kayaknya ini juga Quraisy Pak. Yang dari Garut, dari Tasik, dari mana di sini Pak? Kumpul di sini. Ini bisa disebut dengan Quraisy Pak. Maka komplek Mutiara ini adalah orang-orang itu bisa Pak secara bahasa ya gitu. Karena kita datang dari berbagai kabilah yang berbeda itu ya. Yang kedua, makna Quraisy itu adalah ya'kul wa la yu'kal. Bisa memakan tapi tidak bisa dimakan. Kenapa? Orang disegani Pak orang Quraisy itu. Jadi kalau dalam bahasa hewan itu di puncak rantai makanan. Ya'kul wa la yu'kal. Ya. Jadi Quraisy ini Pak, Quraisy itu kan binatang yang paling besar di muka bumi di lautan. Dia hanya bisa makan tapi tidak bisa. Nah, itu kayak hiu gitu. Kenapa disebut begini orang Quraisy? Karena disegani Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kabilah yang berani untuk mengganggu orang ini, kelompok ini. Contoh di ayat kedua, rihlata syita'i wasaib. Betul kan? Mereka berdagang di musim dingin dan di musim bebas Bapak Ibu, tidak ada gangguan. Kenapa disebut rihlah? Kan Bapak Ibu nanti rihlah ke Pangandaran ya. Sebetulnya nggak cocok disebut rihlah. Rihlah itu Pak, kelompok yang banyak membawa barang dagangan yang banyak di perjalanan yang lama, itu namanya rihlah. Ada ke Pangandaran bukan rihlah tapi healing mungkin. Bahasa anak muda healing gitu. Itu healing itu gini Pak, healing gitu ya gitu. Oh, haling. Rihlah itu apa Ibu? Jadi konvoy rombongan dengan membawa banyak barang dagangan melintasi luar kota, luar negeri dengan perjalanan yang lama itu namanya rihlah. Nah pertanyaannya, kalau melintasi gurun, melintasi ini kemungkinan diganggu nggak Pak sama yang lain? Nah orang Quraisy itu tidak ada yang dapat ganggu. Kenapa? Karena mereka sangat paham siapa yang mengganggu orang Quraisy. Ingat kisah tentang Abraha Pak. Allah turun tangan itu Pak, bikin mereka nggak dapat gangguan. Kalau ada yang mengganggu orang Quraisy, Allah turun tangan sebagaimana Allah hancurkan pasukan. Nah itu yang bikin tidak berani kepada orang-orang Quraisy. Maka disebut dengan ya'kul wa la yu'kal itu. Ini disegani sekali Pak. Dan yang ketiga, Quraisy itu dari takorus Pak. Takorus artinya kirs itu uang Pak. Jadi kabilah atau penduduk yang mudah menghasilkan uang. Maka disebut dengan Quraisy dari takorus atau kirs, kan uang kirs itu artinya. Memang mereka tuh Pak ahli banget dalam berdagang itu, Masya Allah. Karena kan penduduk Mekah terkenal dengan perdagangannya dan penduduk Madinah terkenal dengan pertaniannya Pak. Begitu. Jadi kalau bahasa kita mah tidak layak disebut orang Quraisy kalau tidak punya ahli Bapak Ibu menghasilkan uang. Seperti Ibu lah kan Ibu tuh Bu. Ibu tuh kan pandai mencari uang ya Bu. Dimanapun suami nyimpen kepanggih aja itu. Namun begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Pandai mencari uang gitu. Nah ini Bapak Ibu namanya Quraisy itu ya. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang Quraisy karena mereka supaya mudah ibadah, namanya taklib tadi. Ibadah enggak Pak? Kepada Allah? Tidak. Sebagian besar tidak kan waktu itu. Kenapa? Quraisy menunjukkan kepada kita bahwa nikmat Pak tidak serta-merta membuat kita makin tunduk kepada pemberi nikmat. Itu Quraisy. Dan fakta sekarang Bapak Ibu lihat, orang semakin diberikan banyak nikmat, tidak serta-merta akan makin soleh Pak. Tidak serta-merta makin mudah ibadah. Banyak yang makin tidak bisa ibadah. Makanya kalau ada yang begitu namanya Pak Quraisy of the gang gitu.
Itu seperti orang-orang Quraisy yang banyak diberikan nikmat untuk ibadah tapi mereka tidak beribadah. Gitu. Itu namanya pebesti Quraisy itu ya, begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu tentang Rob. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Coba Bapak Ibu lihat kisah ini. Ada dua kata Rob yang diulang di kisah tentang pasukan gajah ini. Ya. Kenapa orang-orang Quraisy itu memang disegani? Karena kisah ini tentang penghancuran pasukan gajah oleh Allah melewati burung yang mutafarriqah, yang berbondong-bondong, yang berbeda-beda jenis, namanya ababil. Ababil bukan nama burung, tetapi jenis, Pak, tapi sifat yang berbondong-bondong dan bermacam-macam ya. Ababil bukan nama burung. Bapak Ibu lihat kisah ini, Pak. Kan Abrah itu kan dari Yaman, datang ke Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena setelah mendirikan gereja yang sangat besar di Yaman bernama Qules, orang-orang Yaman tetap aja tiap tahun datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Maka kata Abraha, Bapak Ibu, ini yang namanya Ka'bah kudu dihancurkan. Kenapa? Karena betul-betul menyedot masyarakat Yaman setiap tahun datang ke Mekah, sehingga Bapak Ibu kebayang nggak? Devisanya hilang, Pak. Gimana? Devisanya hilang. Nah itu, devisanya hilang, Pak. Karena terbawa ke Mekah semuanya. Kan pasti, Pak, di pusat ibadah pasti ekonomi. Bapak Ibu lihatlah sekarang Mekah, Pak, coba lihat. Makmur itu ekonominya. Ya kan? Saya ngobrol, Pak, dengan salah satu pedagang di sana, Pak. Itu makmur. Dan yang mensupport kemakmuran itu adalah jamaah Indonesia. Itu ya. Belanja wae itu, Pak. Dah kita mah, Pak, masjid kamar masjid bin Daud Bajar, kamar bin Daud kita ya terus ya. Teu abdol ka masjid lamun tidak ditutup dengan tawaf di bin Daud itu, Pak, itu maksudnya. Makanya Bapak Ibu kalau ke Mekah nggak usah bisa bahasa Arab, karena mereka sedang belajar bahasa. Nah itu. Kalau nggak percaya silakan, Bapak Ibu. Mereka udah bisa bahasa Indonesia. Karena terkenal orang Indonesia itu memang, Bapak Ibu, senang belanja itu. Berbeda dengan jamaah yang lain. Ya, senang belanja itu. Senangnya apa? Satu, Pak, taranawar, tararewel itu. Jarang maksudnya itu. Ini pengalaman ibu dan bapak. Nah makanya iri, Pak, Abrah ini kan devisa tadi, masalah devisa, masalah pemasukan itu. Wah, udah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika di Al-Mughammas, sebuah tempat antara Mekah dan Yaman, Pak, namanya Mughammas. Mereka berhenti merampas semua memilik orang-orang Mekah ketika itu. Termasuk 200 ekor unta Abdul Muthalib. Maka sebelum masuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, apa kata Abraha? Dia mengutus seseorang delegasi untuk memanggil sesepuh lagi itu. Apa nama sesepuh itu ya? Untuk Quraisy. Tokoh apa? Dan tokohnya kebetulan kakek Rasulullah, yaitu Abdul. Datanglah Bapak Abdul Muthalib ke Al-Mughammas ini. Dan Abraha minta izin untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Hajati, kebutuhanku adalah ingin kembali 200 ekor untaku. Abraham tidak berselera, apa ya? Ini nah pemimpin egois itu, Pak, hanya memikirkan diri sendiri. Ini untuk mengganggu fasilitas umum karena dia tokoh, malah memikirkan harta sendiri. Kebutuhanku adalah ingin kembali 200 ekor unta aku yang telah engkau ambil. Nah pemimpin teh kieu gitu. Saya kan datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa kamu hanya mengurus? Nih, Pak, jawabannya. Anna rabbu ibili. Aku ini adalah tuannya unta. Wa inna lil bait rabban sayamna'uhu. Dan Ka'bah itu punya Tuhan sendiri akan menjaganya. Luar biasa kalimat itu, Pak. Kalimat Rabb diulang 2 kali. Anna rabbul ibili. Aku ini pemilik, pengurus, perawat untaku. Sementara Ka'bah Rabban sudah punya Tuhannya sendiri. Sayamna'uhu, yang akan menjaganya itu, yang akan menahan dari kamu. Dipikir
pemimpin ini egois Pak, ternyata cerdas. Ya Pak ya, aku mah cuma memikirkan untaku, aku mah tuannya, sementara Ka'bah ini sudah punya tuan sendiri gitu. Dan itu dibuktikan, diabadikan dalam satu surat yang disebut dengan surat Fil gitu. Allah memang menjaga itu ya dari gangguan orang-orang Yaman tersebut. Ya, beragama apa Abrah ketika itu, Pak? Nasrani. Mereka datang dari Habasah sebetulnya. Dari Habasah ya, kemudian datang ke Yaman untuk menghancurkan, untuk menaklukkan Yaman yang ketika itu beragama apa? Bapak Ibu, banyaknya Yahudi, Pak. Makanya banyak yang berlarian kan, Pak. Setelah dihancurkan oleh Abraha, sebagiannya datang ke Madinah, Pak. Maka sebelum datang Rasul ke Madinah sudah ada orang-orang itu dari mana itu? Dari Yaman setelah dikuasai oleh Abraha. Nah begitu jalur ceritanya. Ada kalimat Rob di sini itu. Kata Abdul Muthalib, aku Tuhannya unta, dan Ka'bah ini sudah punya Tuhannya sendiri, akan menjaganya itu. Bapak Ibu lihat ke sini, Pak. Ini lebih dalam ya, kekajian akidahnya. Orang tua oleh Allah disebut dengan Rob juga sama. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ada kalimat, kita awal dari awal dulu Pak. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Jadi merendahlah kepada kedua orang tuamu dan penuh kasih sayang. Maka hak Pak, orang tua yang harus kita tunaikan adalah kita merendah. Tidak boleh meninggi dengan apapun yang kita miliki Pak ya, di hadapan orang tua. Ini Al-Qur'an Pak. Kenapa Allah menyuruh kita untuk merendah kepada orang tua? Karena Allah ingin meninggikan kehidupan kita. Selalu banyak kehidupan yang meninggi di orang-orang yang merendah di hadapan orang tua. Itu rumus Al-Quran Bapak Ibu. Dan selalu banyak yang rendah di orang-orang yang meninggi di hadapan orang tua. Makanya Allah menyuruh kita untuk merendah di hadapan orang tua, karena Allah ingin meninggikan kehidupan kita. Fakta Bapak Ibu silakanlah. Orang-orang yang hebat Pak di dunianya itu biasanya punya keistimewaan soal orang tua itu, ya kan? Dan secara umum Bapak Ibu, secara umum kaidahnya apa? Al-ardu aqrabut thoriq ilas sama. Bumi itu jalan terdekat menuju langit. Jadi kalau kita makin membumi, Allah pasti akan melangitkan kita. Kenapa? Karena Allah mencintai Pak orang-orang yang maksudnya merendah ya. Tidak hanya Allah, kita semua juga sama Bapak Ibu. Senang nggak kepada orang yang merendah? Banyak hati akan meninggikan orang-orang yang merendah, dan banyak hati akan merendahkan orang-orang yang meninggi. Itu rumus Bapak Ibu. Makanya kalau ingin tinggi, merendah Bapak Ibu, jangan meninggi. Maka kalau Bapak Ibu berusaha untuk meninggi, banyak hati akan merendahkan justru. Karena hati tidak suka kepada orang-orang yang sombong Pak. Jadi kalau ingin mendapatkan kedudukan tinggi, merendah itu rumus Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran. Karena ada orang yang meninggi gara-gara ingin dibilang tinggi itu. Kata si Ustadz, meninggi merendah maksudnya naon? Maksudnya ini petawadu atau gitu ya. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi harus, karena banyak hati yang suka kepada yang merendah dan tidak suka kepada yang meninggi. Maka untuk meninggi merendahlah. Karena siapa yang meninggi akan banyak yang merendahkan. Itu rumus Ibu dan Bapak sekalian ya. Tapi yang disebut merendah di sini apa namanya? Tawadhu. Apa tawadhu itu artinya? Tawadhu itu Bapak Ibu wasatun bainal kibr wad di'ah. Tawadhu itu pertengahan antara kibar dan di'ah. Apa kibar Pak? Meninggi. Apa di'ah? Menghinakan diri itu. Nggak boleh Bapak Ibu begini. Ustaz, abdi mah tegadeuna naon tepates hidup. Itu bukan tawadhu, di'ah namanya itu Pak. Gitu ya. Ustaz, abdi mah tepantes naon dah. Abdi mah tepates hidup dah kumahanya, abdi tegadeuna naon. Tidak boleh begitu Pak. Tawadhu itu tidak memperlihatkan bahwa kita punya keunggulan untuk menghargai orang lain. Namanya itu tawadhu, pertengahan antara kesombongan dan kehinaan diri.
Bapak Ibu tidak boleh menghinakan diri, nggak boleh, karena kita ini seorang mukmin punya izzah kan. Tapi juga jangan meninggikan diri. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan iblis terusir dari neraka, dari surga? Kalimat ini, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Makanya kalau kita punya perasaan itu, Pak, itu perasaan itu adalah perasaan makhluk yang pernah terusir dari surga. Rumusnya beginilah, iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Kita belum ke surga sudah. Nah itu nah itu sekalian ya. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr. Tidak akan pernah ke surga orang yang di dalamnya ada setitik kesombongan, Pak. Kalimat ana khairu minhu itulah yang menyebabkan terusir dari surga itu. Maka kalau ada di antara kita yang punya perasaan itu, kita istighfar. Karena itulah perasaan yang pernah mengusir seorang makhluk Allah dari surga itu ya. Saya tanya kepada Bapak, mana yang paling baik perasaan? Ana khairu minhu atau rabbana dolamna anfusana? Justru Bapak Ibu, kita diajari oleh Nabi Adam bukan ana khairu minhu, aku sudah lebih baik dari yang lain, tetapi rabbana dolamna, aku ini banyak dosa, masih belum soleh, masih belum takwa. Itu harus kita jaga, Pak, itu ya gitu. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakan Rabbi, Tuhanku, masuk Rabbi, irhamhuma, sayangi keduanya. Siapa? Kama rabbayani, sebagaimana keduanya menjadi Tuhanku, saghira, ketika aku. Nah ini Bapak Ibu, orang tua oleh Allah sendiri disebut dengan Rob ya, karena berdua di Robbaya, banyak Robbauna kan begitu ya. Ya Allah atau ya Tuhanku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menjadi Tuhanku ketika aku kecil. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang tua oleh Allah disebut Tuhan? Karena sama apa? Mengurus, terus merawat, memelihara, kan begitu Bapak Ibu ya? Sama itu. Nah, bahasan akidahnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau orang tua kita Pak yang Rob itu orang kaya, orang terkenal, punya jabatan, kita makin reus, reus itu apa ya? What the reus itu Pak? Makin bangga nggak Bapak Ibu? Kalau orang tua kita Pak orang kaya, punya kedudukan, ya, punya jabatan dan sebagainya, makin bangga. Sok apa rasanya kita punya Allah sama Bapak Ibu? Itu punya orang tua kita yang kaya saja kita makin bangga. Apa rasanya kita punya Allah yang innallaha ala kulli syai'in, harus sama perasaannya karena sama-sama Rob itu. Oh, Allah juga Rob, Tuhan, orang tua pun murabbi atau Rob, sama gitu. Maka jangan sampai kita punya orang tua makin kaya kita makin bangga, tetapi tidak bangga menjadi hamba Allah. Karena sama-sama Rob. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini kaidah kajian akidahnya. Orang tua kita kan ngurus, ngerawat dan sebagainya. Perawatannya disebut apa Bapak Ibu? Tarbiyah, Pak. Orang tua itu yang mengurus, yang merawat, yang pendidikannya namanya tarbiyah. Perawatannya namanya tarbiyah. Pemeliharaannya namanya tarbiyah. Saya tanya, apakah orang tua ketika mentarbiyah kita Pak kadang nyarekan, kadang ngehukum, kadang memarahi? Itu disebut dengan bab penghinaan atau pendidikan? Maka ketika Allah Pak menghukum, menjewer, memarahi, jangan pernah mengatakan Allah menghukum aku, Allah memusibahiku, tapi bilang Allah sedang mentarbiyah aku. Itu Pak. Mari mulai kita bahasa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda nggak suasana perasaannya? Allah menghukumku dan Allah sedang mentarbiyahku? Beda sekali. Karena hukuman, jeweran, dan marahnya orang tua kepada anak itu bukan menghinakan, justru untuk mentarbiyah agar dia tumbuh jadi orang baik dan lain sebagainya. Allah pun demikian dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa tidak suudon kepada orang tua yang sedang menghukum kita. Lalu kenapa kita mudah suudon kepada Allah ketika menghukum kita? Betul? Udah. Jadi salah satu
ibroh dari kajian ini adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka bilanglah Allah sedang mentarbiahku. Karena rumus cuma satu, Pak ya. Masalah diundang oleh kesalahan. Semakin banyak kesalahan kita kepada Allah, semakin banyak masalah di kehidupan kita. Itu rumus Al-Qur'an Bapak Ibu ya. Bahwa musibah itu datang dari bima kasabat, dari kita sendiri gitu. Maka kalau kita makin banyak kesalahan, pasti akan makin banyak masalah. Itu Bapak Ibu ya. Coba kan kita suka begini Bapak Ibu. Kita kenapa ya? Kan kita misalnya subuh kesiangan, Pak. Zuhur kesibukan. Asar nundutan. Maghrib di perjalanan. Isya ketiduran, Pak. Ya, tapi ketika ada masalah, ya Allah kenapa kau beginikan aku? Suka begitu ya Pak ya, kita Pak ya. Ya Allah kenapa kau berikan aku ujian ini? Ya Allah kenapa aku belum dapat rezeki? Dia mudah menyadari masalahnya, tapi tidak menyadari kesalahannya. Itu manusia. Padahal masalah-masalah itu diundang apa tadi? Di subuh yang kesiangan, di zuhur yang apa tadi? Nah, manusia itu mudah menyadari masalah hidupnya, tetapi sulit menyadari kesalahannya. Padahal masalah itu diundang oleh kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Itu kita nih, apa ya namanya itu? Hari Bapak Ibu permintaan maksimalis, hari ketaatan minimalis. Ya susah begitu ya gitu. Nah ini Bapak Ibu, makanya kalau kita berbuat kesalahan, Pak, Allah itu kasih masalah sebagai hukum. Tetapi ketika kita banyak masalah, Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan Allah sedang menghukumku, Allah sedang mentarbiah aku. Itu lebih enak di perasaan kita. Karena kalau Bapak Ibu sering senantiasa Allah sedang ngasih musibah, sedang ngasih bla bla bla, aduh sedang ngasih azab, aduh inilah Pak ya. Itu kita makin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kena waktu ya. Ini masih banyak. Punten sampai jam berapa Ustaz? Karena ada acara. Jam 7. Oh, itu masalah Pak. Karena itu kesalahan itu. Kita dua kalikan bahasan atau Ustaz? Karena mungkin Bapak Ibu ini Jumat, mohon izin, mungkin banyak aktivitas, sudah jam 6. Sebetulnya punten. Ini baru set 9, ada Bapak Ibu 15 slide. Mau diduakan atau sekarang? Enggak, saya tergantung bapak-bapak karena yang punya waktu bapak itu. Dua kalikan aja Pak aja. Baik. Lanjut di Pangandaran. Nah itu. Pangandaran. Baik, ini ada bahasan-bahasan penting yang harus pendalaman makna ilmu akidahnya. Saya tidak bisa gurung-gusuh karena khawatir nanti kalau tidak maksimal, khawatir nanti salah paham. Mungkin dua kalikan mungkin saja. Baik, kalau begitu nanti kita jadikan bahasan Ar-Rabb ini 2 kali pertemuan dengan minggu berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah untuk memaksimalkan ketaatan kita kepadanya, dan mudah-mudahan terus istiqomah bersama-sama membangun kebaikan dan ketaatan di dunia ini agar Bapak Ibu dibersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga insyaallah ya. Mohon maaf saya baru menyampaikan setengah bahasan, insyaallah nanti kita rampungkan di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.